Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers staycation virtual di villa terbaru yang ada di Jogja, dan ini villanya mewah banget. Vibes-nya tuh ubud dan mengingatkan Bali banget pokoknya Bobers. Tapi ini lokasinya masih di Jogja. Terus kemarin udah banyak juga yang ngetekin Bocan ngajak nge-review villa ini. Dan sekarang mumpung anak-anak udah mulai libur sekolah, akhirnya bisa jalan jauh. Jadi kita mau review villa ini. Kita mau kemana sih Bocan? Dari tadi belum di-spill. Langsung Bocan spill. Kita mau nginep di villa yang namanya Garyabianti. Ini tuh lokasinya sekitar 30 menit dari Malioboro Bobors. Jadi ya masih masuk hitungan kota Jogja juga ya, bukan yang di Gunung Kidul atau di mana gitu. Masih sekitar 30 menit aja dari Malioboro, dan vibes-nya tuh ubud banget. Terus nanti Bobors bisa lihat deh villanya semewah apa. Tapi seperti biasa sebelum kita sampai ke villanya, Bocan mau infoin dulu pesen villanya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Garyabianti ini. Harga kamarnya mulai dari 5.300.000-an per malam untuk tipe villa 1 kamar tidur. Terus juga ada tipe sunset view, ini harganya sekitar 5.600.000-an per malam. Dan next ada tipe villa river view, harganya sekitar 6.200.000-an. Nah kemarin Bocan ambil tipe villa river view. Ini semua fasilitas di villanya sama ya Bobors, cuma beda di view-nya aja. Dan catat harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kemarin Garyabianti ini kan harga awalnya 6,2 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 440.000, netnya jadi 5.800.000-an aja. Lumayan banget kan diskonnya. Dan buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Dan ini kita udah deket sama villanya. Bocan tuh sebenarnya ke Jogjanya udah 3 hari. Jadi ini hari ketiga. Terus tadi udah sempet ngedrop laundry juga tuh di pertigaan tadi. Dan ini kita udah dikit lagi sampai nih Bobors. Di sekeliling villanya tuh kayak masih banyak pepohonan. Terus nanti ada river view-nya juga. Nah tapi kalau dari luar nih jalanannya kelihatannya ini kayak cukup kota banget ya Bobors, tuh banyak rumah-rumah. Kayaknya nggak nyangka gitu loh di tengah-tengah yang perkampungan gini, maksudnya pemukiman kayak gini tapi ada villa semewah ini. Nah kita udah sampai, ini ada security-nya jadi nggak sembarang mobil bisa masuk. Udah dibuka konnya, langsung kita masuk ya Bobors. Tuh suasana mewahnya udah mulai kerasa dari sini karena jalanannya lapang. Terus Bobors lihat dinding-dindingnya pemilihannya tuh pakai batu alam. Terus yang nuansanya tuh yang simple banget, tegas gitu garis-garis bangunannya. Tapi ini mengingatkan kita dengan keraton-keraton gak sih Bobors? Lihat dari pemilihan bata-batanya gitu, jadi kayak keraton gitu. Nah kita sampai terus langsung disambut nih sama masnya. Ini udah, jangan salah ya, walaupun ini vibes-nya ubud banget pengen ngomong beli tapi ini sebenarnya masih di Jogja. Si mas nih. Nah ini kita datang-datang langsung dikasih welcome massage Bobors. Terus juga ada cold towel, jadi beneran merefresh banget. Baru sampai udah langsung dipijetin. Pengertian banget sih cara Bocan bawa baby dan udah 3 hari keliling Jogja bawa 3 anak sambil ngonten. Aduh rasanya itu double kill banget, capek banget. Tapi tetap ada funnya, tapi capeknya nggak bisa bohong, emang capek gitu loh. Nah terus tadi dapat welcome massage tuh rasanya kebetulan gitu kan. Nah kita langsung parkir aja. Ini area parkirnya cukup luas ya Bobors, ya menyesuaikan sama kapasitasnya. Karena
unit villanya sendiri itu gak terlalu banyak, cuma sekitar 24 kalau nggak salah, cuma 20-an unit, 24 unit. Jadi vibes-nya tuh emang dia tuh private resort, dan ya kapasitas parkirnya cukup lah ya untuk sesuai kapasitasnya tadi. Nah ini sayang ya dari parkiran tadi nggak ditungguin bagi, jadi lumayan panas jalannya, tapi nggak terlalu jauh sih Bobers. Nah ini suami udah ke parkiran, terus Bocan tuh udah lagi check in. Dan untuk proses check-innya ini smooth banget, sambutannya mereka hangat banget kan. Tadi udah dapat welcome massage, dapat cold towel, sama dapat welcome drink. Nah ini begitu nyampe ke area lobby, Bobers bisa lihat deh tuh tangga-tangga curamnya tuh mengingatkan sama resort-resort yang ada di Ubud kan Bobers. Walaupun ini nggak se-wow Ubud ya. Kalau Ubud kan bener-bener di tebing yang tinggi gitu, bawahnya tuh jurang. Kalau ini nggak sedalam itu. Tapi dari bangunannya, dari elemen-elemen semua di area lobby ini tuh vibes-nya nggak kaleng-kaleng. Ini bener-bener apa ya Bobers, selama ini kalau misalnya Bobers tuh lihat villa yang ala ini, ala itu, tapi itu sebenarnya cuma ala kadarnya doang bangunannya. Tapi kalau di Garya Bianti ini material sama semua bangunannya tuh emang mewahnya nggak kaleng-kaleng, bangunannya keren banget. Nah ini kita udah selesai check in, kita mau langsung menuju ke kamar. Tuh Bocah nggak bawa stroller karena aksesnya katanya tangga, tapi sebenarnya ada akses remnya sih Bobors. Jadi ada tangga sama ada akses rem, ya iyalah karena bagi gak mungkin kan lewat tangga. Jadi kalau misalnya Bobers nanya ini ramah difabel atau enggak, menurut Bocah sih cukup ramah difabel karena pastinya ada akses remnya. Cuma kalau akses rem emang sedikit memutar, terus kita bisa diantar sama bagikar atau bisa naik tangga. Tapi kalau baru check in sih biasanya sama bagikar lah ya, karena bawa bareng kan repot banyak. Nah ini kita turun ke bawah Bobers tuh, sambil lewat sini kita tuh dijelasin juga sama si masnya di sini tempat apa, di sini tempat apa. Jadi sekalian tour gitu, sambil sekali jalan langsung tahu kalau mau cari spa di mana, kalau mau cari sarapan di mana, cari pool di mana. Nah tadi itu paling atas itu ada spa sama gym. Gymnya bisa diakses 24 jam, Bobers tinggal bawa kunci kamarnya aja. Terus ini tangga yang ikoniknya Bobers, itu menuju ke area restoran, tapi bukan restoran yang buat sarapan, tapi coffee shop. Terus ini udah mulai kamar-kamar villanya nih. Tuh ini juga pintunya tuh tebel-tebel Bobers, pintunya tuh kokoh. Pokoknya ini bangunannya bukan cuma ala-ala yang ala kadarnya, tapi ini tuh emang beneran mewah semua. Vibes-nya beneran rasa Ubud. Kenapa ya? Kenapa harus rasa Ubud ya orang bilangnya? Padahal Jogja juga ya emang alamnya Indonesia seperti itu gitu. Cuma yang udah terkenalnya Ubud, ya udah kita sebut aja ala Ubud. Terus di sini ada tempat refleksologi juga. Jadi itu tuh batu-batuan buat refleksi kaki. Bobors bisa jalan-jalan pagi di sini, bisa sambil berjemur sambil refleksi kaki. Dan konsepnya si Garya Bianti itu emang konsepnya well-being. Ngerti gak tuh Bobors well-being? Bocah aja belum paham well-being, tapi cukup mengira-ngira. Kayaknya ini ya pokoknya untuk yang membalance semua body, jiwa, raga. Jadi ini tuh emang yang buat butuh ketenangan, yang buat bener-bener hening ya, private resort. Emang kayaknya cocoknya buat high class bule-bule yang apa sih namanya, yang nggak mau terlalu mainstream gitu. Nah ini kita jalan-jalan terus. Bocan tuh dapet villanya agak di ujung karena ambil yang tipe river view kan, jadi emang yang paling bawah gitu. Dan ini dia villanya, aduh cakep banget. Ini beneran cakep banget Bobors, dari lampu-lampunya, dari pemilihan kasurnya, furniturnya, tuh vibesnya beneran ini mewah sekali. Terus juga nyaman. Cuma ini lantainya tuh parquet ya, cuma agak licin. Terus ini kita dapat welcome fruit, tapi ini ada lalat masuk, tapi gak apa-apa lah. Untungnya kan buahnya bukan yang slice, jadi masih gampang bisa dicuci lagi. Terus ranjangnya di sana, di sini ada area sofa.
Villanya ukurannya cukup besar ya Bobors, dan di sana tuh ada private pool. Ini penampakan keseluruhan villanya, dan ini ranjangnya ukurannya king size. Kiri kanan tuh lampunya juga lucu banget tuh, yang nuansa Jawa banget. Pokoknya dia menurut Bocan sih ini bukan Jogja rasa Ubud ya, tapi emang ini tuh kayak bawa nuansa keraton Jawa Bobors. Terus ini ada televisi juga, ukurannya 50 inch. Cuma sayangnya kenapa nggak dipakein smart TV? Padahal kan ini villa baru ya, dan rata-rata di semua hotel, di semua resort baru pastinya mereka udah pakai yang smart TV Bobors. Dan harga 5 juta semalam itu juga udah termasuk sama minibarnya nih Bobors. Kita lihat ya minibarnya selengkap apa. Jadi di atas tuh tadi ada snack kan. Terus di bawah ini ada gelas-gelas sama ada termos es tuh Bobors, bisa request kalau perlu. Terus ini minibarnya full ya, rata-rata minuman bersoda sih. Terus ini ada gelas-gelas buat minum champagne, minum champagne ya, buat celebrate gitulah Bobors. So, terus juga ada gelas kopi, ada gelas air putih. Pokoknya pergelasannya lengkap ya tuh di sebelah sini. Kalau Bocan sih yang bawa anak-anak mendingan ditutup rapet aja. Karena kalau pecah ganti kan. Tuh, ini gelasnya gede, gelasnya bagus sih Bobors. Sekarang kita beralih ke area kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh ada di sebelah sini, memanjang gitu Bobors. Dan kalau misalnya Bobors itu ke batap ya, ngomong dari kamar itu tuh nggak kedengeran. Saking bangunannya tebelnya kayak gitu, jadi ngomong nggak kedengeran. Terus di sini itu ada satu meja rias, di belakangnya ini, di sampingnya ini toiletnya. Nah toiletnya ya standar aja sih, cuma mereka sediain ekstra tisu, terus juga ada tempat buat naruh handphone. Nah sekarang kita lihat lemarinya memanjang. Dia nggak yang pakai pintu gitu Bobors, tapi lemarinya cukup banyak ruang penyimpangannya. Terus juga ada safe deposit box, ada hair dryer. Ya pokoknya ini lemarinya standar hotelnya dapat sih Bobors, sampai ada timbangan juga. Sekarang kita lihat di sebelah sini. Kalau tadi tuh lemari yang buat naro-naro, ini buat lemari gantungnya. Dan ada bathrobe, ada keranjang baju kotor, slipper sama matras yoga. Dan di sebelah sini ini wastafelnya double ya Bobors. Tuh. Ini karena villanya saking gedenya, jadi kalau misalnya abis buang air di toilet tadi, mau cuci tangan agak jauh jalannya, berasa agak jauh gitu karena nggak pas di sampingnya. Nah ini disediain handuk kolam renang juga. Terus perhandukannya lengkap nih, ada handuk tangan, handuk wajah, handuk mandi sampai yang buat renang tadi. Terus ini amenitisnya, sisernya cakep Bobors, sisernya bisa dibawa pulang. Terus pasta giginya sama dental kitnya oke lah ya. Dan ini kamar mandinya, batapnya tuh, batapnya dia pakai ala-ala bebatuan, jadi nuansa alaminya makin kerasa. Cuma Bocan agak bertanya-tanya kenapa ini keramiknya pakai motif catur gitu ya. Menurut Bocan sih agak nabrak sama kesan tradisional yang udah kental banget dari lobby, dari kamar segala macam. Tapi pas di area batap dia pakainya tuh yang tema catur, terus yang warnanya hitam putih, jadi agak eksentrik gitu. Dan kita balik lagi ke area kamar tidurnya Bobors. Sekarang kita mau lihat akses ke kolam renangnya ya. Jadi sebenarnya buat menuju kolam renang ini nggak mesti dari kamar tidur, tapi dari depan batap sampai dari depan wastafel tuh juga ada pintu kacanya, bisa digeser. Nah ini di sana katanya river view, cuma tipikal sungainya tuh tipikal sungai kecil yang nggak deres gitu loh Bobors, jadi gak kelihatan juga sebenarnya river view-nya. Nggak sesuai ekspektasi, kirain sungainya tuh yang wah gitu, ternyata sungainya kecil gitu aja. Tapi ya oke lah ya, udah jatuh cinta sama sama bangunan villanya. Nah sekarang kita masuk ke area wastafelnya. Dari kolam renang tadi ada pintunya tuh, ini tadi kita udah lihat kemar ya. Dan sekarang kita mau berenang Bobors. Tadi udah istirahat lumayan lama di kamar sambil ngerjain konten. Sekarang kita mau berenang. Ini Bocan mau renangnya jam 5 sore karena udah mulai gak panas, sambil lihat sunsetan sambil afternoon tea.
apa namanya, karena Jogja nih karena ini agak aneh ya Bobors, bulan Desember tapi Jogja tuh masih panas-panas terus. Biasanya bulan Desember udah mau akhir tahun tuh biasanya kan udah hujan ya, ini enggak, masih sangat strong mataharinya. Dan kita naik bagi lagi ke atasnya. Sebenarnya bisa sih jalan kaki, cuma karena bawa bayi gitu kan, terus bawa pakai keranjang basnet ya namanya, yang keranjang bayi itu, jadi kayaknya agak berat kalau harus jalan kaki sambil nenteng-nenteng gitu kan. Jadi udah kita minta jemput bagi car aja. Dan kita udah sampai di area main poolnya nih Bobors. Anak bocil udah semangat banget buat renang karena ini poolnya gede. Poolnya gede, cakep banget. Nah ini dijelasin sama mbaknya, katanya kolam renangnya ini ada tiga tipe kedalaman, ada yang 1,3 meter, ada yang setengah meter, sama ada yang 1 meter. Jadi yang buat anak-anak nih di pinggir sini, ini kedalamannya 50 setengah meter berapa? 50 cm ya? Ya 1 meter 100 kan. Suka lupa sendiri. Dan kolam renangnya tuh luas banget, jadi vibes-nya enak. Terus sambil nungguin sunset, kita bisa pesen afternoon tea di sini. Nah ini paket afternoon tea-nya harganya 250.000 ya Bobors. Cuma tuh Bocan gak diinfo, kirain afternoon tea itu minumnya bisa bebas pilih gitu kan ya. Ternyata enggak, afternoon tea itu minumnya cuma dapat 1 teapot, cuma dapat satu jar gitu. Cuma si masnya ini nggak bilang. Bocan nanya kan, minumnya dapat apa gitu, minumnya dapat teh gitu. Oh saya boleh minta kopi nggak? Mungkin agak miskom di situ sih ya, karena Bocan bilangnya saya boleh minta kopi nggak, jadi nih masnya bilang boleh gitu. Tapi harusnya dijelasin kan ya, kalau kopi itu ada di luar paketnya ibu, harusnya ngomong gitu. Jadi Bocan nggak tahu kalau itu tuh akhirnya harus bayar, tapi ya udah sih bayar aja. Kebetulan mereka masih ada promo room dining, jadi dapat diskon. Bocan pesen 2 es cappuccino sama 2 air mineral. Itu 128.000. Ih masih murah sih ya untuk harga villa semewah ini. 2 kopi itu sama 2 air mineral tuh masih murah. Kalau mahal pasti komplain. Karena nggak diinfoin kalau minumnya tuh beda gitu. Nah ini suasana sore menjelang malamnya, sunsetnya udah ketutup di sana Bobors tuh, tapi langitnya masih jingga ya, masih cakep banget. Terus ini ya bikin kopinya juga lama banget Bobors, lihat kan dari tadi langitnya tuh masih terang. Mereka set up afternoon tea. Ini udah mulai gelap, kopinya baru datang dong, udah jam 6 lewat, udah setengah jam lebih. Ini bikin kopinya juga lama banget. Tuh, tapi ya udahlah. No komplain di review aja. Karena kata si masnya lagi ada pesanan yang lain. Kita lanjut lagi aktivitasnya. Ini cakep banget ya Bobors tuh. Timelapse-nya kece. Ini tuh kolam renangnya kan air dingin, cuma karena Jogja tuh lagi panas, jadi airnya tuh anget alami Bobors. Jadi berenangnya juga nyaman. Dan ini suasana malamnya juga, aduh dramatis banget, lihat deh. Lampunya, lobbynya makin kece kalau malam tuh. Ya kan? Dramatis banget Bobors, cakep banget. Ini Bobors tahu nggak? Ini tuh punyanya siapa? Kalau di TikTok tuh kan owner skincare tuh pada flexing, pamer beli Hermes, beli apalah gitu ya. Ini tuh punya ownernya skincare juga Bobors. Kan kemarin Bocan sempat review Artotel Bianti tuh. Nah ini Garia Bianti. Iya sama. Ini punyanya yang punya Natasha itu. Sama-sama Bianti nama belakangnya. Tuh. Jadi ownernya Natasha ini nggak flexing Hermes, tapi flexingnya tahu-tahu bikin hotel. Keren banget ya. Dan kita balik ke kamar. Ini penerangan di kamarnya oke ya Bobors. Cuma menurut Bocan saklarnya tuh agak kurang fleksibel. Jadi dia tombol lampunya tuh banyak, cuma buat matiinnya tuh gak bisa milih-milih gitu Bobors. Jadi kalau misalnya gelap banget, kalau terang banget, gak fleksibel deh intinya. Dan ini pas Bocan balik ke kamar, air sudah direfill, ranjang sudah dilipet, disiap buat tidur gitu. Terus di sisi samping ranjang juga dikasih air minum. Jadi servis bintang 5-nya oke. Dan untuk internetnya ya kencang sih Bobors, sampai 30 Mbps. Jadi kalau mau kerja kayaknya lumayan bisa support di sini. Cuma pas mau tidur, pas mau sikat gigi di kamar mandi tuh ada laba-laba Bobors, dan laba-labanya lumayan gede.
Terus di sini tuh nggak disediain obat serangga. Kayaknya mereka harus sediain deh baygon atau apa gitu ya buat semprot. Jadi kalau misalnya nemu serangga kayak gini, nggak perlu manggil abang ya buat nangkep, bisa kita semprot sendiri. Suami Bocan tuh bilang ini harus ditangkap dulu karena takut kemana-mana gitu. Dan ini suasana malam pas di poolnya. Tadi lampunya nyala sih, cuma ini udah mau jam 12 jadi dimatiin. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya disambut langit biru lagi di Jogja. Tuh kita bisa lihat pepohonan ijo-ijo, terus air kolamnya juga seger banget. Bawaannya pengen nyemplung pagi-pagi kan, pasti seger banget. Nah ini sungainya, sungainya kecil, sungainya airnya dikit banget Bobers. Dan pagi ini kita mau sarapan, kita jalan aja karena kamar Bocan itu deket ke restonya. Jadi cuma jalan ya dikit lah. Kita jalan sedikit terus sampai nih di sini. Ini restoran buat sarapannya. Tadinya Bocan kira sarapannya di atas, ternyata enggak, sarapannya di sini. Dan kita buka pintunya. Tadi pintunya gede banget ya, kayak pintu Hogwarts gitu. Nah ini restoran untuk sarapannya sih nggak terlalu luas, ya menyesuaikan aja Bobers karena emang dia private resort. Terus sarapannya ini buffet, menunya Bobers jangan bandingin sama hotel yang kamarnya banyak terus menunya variatif banget gitu, enggak ya. Ini karena ya kapasitas villanya juga cuma 24, jadi pastinya menunya enggak yang sevariatif hotel lainnya. Tapi menurut Bocan sih makanannya cukup enak, rasa makanannya juga cukup enak. Ini walaupun menunya nggak terlalu banyak, tapi yang ditaruh di sini premium semua. Tadi ada semur daging, ada ikan, ada ayam. Jadi untuk perdagingannya mereka nggak pelit. Terus juga tadi ada bakpao. Nah di sebelah sini ini bubur ayam nih Bobers. Tuh. Terus yang mau Bocan appreciate lagi kalau untuk di restorannya ini pets controlnya terjaga. Jadi gak ada lalat sama sekali, bersih banget. Jadi kita mau ngambil makanan yang terbuka tadi pun pede. Tuh ini slice fruit. Tuh Bobers lihat ya, gak ada apa-apa gitu, gak ada serangga sama sekali. Terus di sebelah slice fruit tadi ada jamu-jamuan juga. Ini Bocan sarapannya agak siang sih. Jadi buah-buahannya udah mulai berkurang. Terus juga tadi sebenarnya ada beberapa menu yang udah keambil tapi masih direfill lagi sama mereka. Nah ini salad sama cold cut, terus ada yogurt juga. Ini makanan-makanan sehat ala bule lah ya. Kalau orang Indonesia makanan sehatnya jamu, minuman. Nah ini roti-rotiannya Bobors. Jadi ada klasong, ada roti tawar, disediain butter sama waffle juga. Nah ini di sebelah sini bagel-bagelan sama donat-donat. Tuh roti-rotinya gede-gede. Dan ini Bocan suka nih Bobers, donat gula putihnya ini enak donatnya. Terus ada muffinnya standar aja sih. Nah kalau yang warna yang di sini piring kecil, piring berbentuk sendok ini bakpia. Ini bakpia dari hotelnya, namanya Jawara 1. Terus ini ada aneka sereal sama granola juga. Terus bisa ditambah susu. Dan untuk minumannya dia ada infused water sama ini ada mesin kopi juga Bobers. Jadi kita bisa bikin cappuccino, latte atau americano. Terus ini pelengkap untuk soto. Jadi ada menu sotonya. Terus kondimennya ada sate, ada rempeyek, ada perkedel, ada tahu goreng. Terus ada nasi putih. Nah ini soto ayamnya nih Bobers tuh. Dan untuk restorannya dia tuh ada 2 area, ada indoor sama outdoor. Untuk outdoornya juga enak, cuma karena lagi panas kita makan di dalam aja. Nah ini Bocan ambil nasi goreng sama semur daging, terus ambil soto ayam sama mendoan, tempe goreng lah ya, bukan mendoan. Terus ini nasi goreng lagi buat suami. Dan ini soto lagi buat si kakak. Jadi menunya tuh cuma itu Bobers. Kalau untuk lauk makanannya sih dia banyak ya Bobers. Ada semur daging, ada ikan goreng, ada ayam bumbu Bali gitu kan. Cuma kalau untuk menu yang misalnya pasta, pizza atau apa itu dia nggak ada di sini. Jadi cuma pilihannya nasi, lauk, udah itu doang. Dan kali ini sarapannya gantian nih Bobers karena si babynya lagi nggak mau kerja sama, dia lagi rewel diajak duduk, maunya berdiri, ya udah Bocan ajak jalan-jalan keluar.
Dan ini suasana pagi di area outdoornya. Suasananya enak ya Bobers. Jadi sambil sarapan, sambil lihat pemandangan hijau-hijau, tuh enak banget. Dan ternyata nggak terlalu panas karena disediain payung. Terus ini kelihatan nih sungainya lebih jelas dari sini. Tuh sungainya airnya dikit banget, bukan yang deras gitu Bobers. Tapi katanya banyak ikannya. Nah, abis sarapan kita keliling-keliling ya, kita lihat fasilitas apa aja yang ada di Garyabianti ini. Pertama kita lihat gymnya, tadi kita cuma lihat dari luar doang tuh pas lewat. Nah, ini kita harus sekarang masuk ke dalam. Nah, ini fasilitas gymnya nggak terlalu luas sih, tapi perlengkapannya cukup banyak, terus ada staffnya juga yang berjaga. Nah, ini Bobers bisa akses 24 jam, tinggal bawa kunci kamar aja buat masuknya. Dan sekarang kita jalan lagi. Jadi di sebelah sini itu ada galeri juga deh kayaknya. Dia jualan baju, oleh-oleh kayak gitu Bobers. Nah ini kolam renang, main poolnya yang kemarin kita berenang. Terus ini area coffee shopnya. Tuh ini untuk ke coffee shopnya, kalau misalnya nggak nginep ada minimum spendnya tuh 300.000 ya Bobers. Tapi kalau untuk yang nginep sih nggak perlu minimum spend lah, karena kan udah nginep ya. Tuh, area coffee shopnya juga nyaman banget. Pokoknya di sini lihat pemandangannya hijau-hijau semua Bobers. Dan clear ya, nggak kelihatan genteng rumah warga gitu. Jadi beneran berasanya tuh kayak di tempat yang terpencil, bukan di daerah pemukiman. Tapi sebenarnya kalau keluar hotelnya tuh banyak pemukiman. Kayaknya mereka pinter juga nih milih lokasinya. Tuh, terus ini atap bangunannya tuh juga dipakein rumput-rumput gitu Bobers. Dan sekian review Garyabianti dari Bocan. Semoga Bobors yang kemarin penasaran sama villanya udah gak penasaran lagi. Bocan approve deh sama villa ini, karena emang villanya tuh bagus banget Bobors. Cuma Bobors gak boleh komplain soal hewan ya, karena emang posisi villanya tuh masih yang alami banget. Di depannya masih sungai gitu. Jadi kalau misalnya ada serangga-serangga masuk ya dimaklumin aja. Yang penting kayaknya villanya harus naruh obat serangga tuh di kamar. Jadi kita bisa membasmi sendiri kalau misalnya ada hewan-hewan liar yang masuk. Dan semoga videonya bisa menghibur ya buat Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Jogja. Terima kasih.